Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Jadi pada vlog kali ini saya akan membahas sedikit tentang desain program. Nah, kita akan membahas tentang program itu apa, definisinya seperti apa, kemudian langkah perkembangannya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan langkah perkembangannya, tapi sebelumnya kita akan mengetahui apa itu definisi dari program. Nah, program itu sendiri dapat didefinisikan ya sebagai perkembangan solusi untuk masalah-masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, merangkai juga instruksi yang terkait dan ketika dipindahkan ke sebuah komputer itu akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah bagian pertama ya. Bagian pertama dari definisi programming itu untuk merancang solusi yang sudah diidentifikasi. Kemudian melompat ke fase pengkodean tanpa mendesain dulu solusi yang tepat, sehingga biasanya itu mengandung banyak kesalahan dan seringkali programmer itu kemudian menghabiskan banyak waktu di situ untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, begitu. Nah, ada beberapa langkah perkembangan dalam sebuah program, di mana juga ada tujuannya, di mana ada beberapa. Yang pertama itu ada define the program, atau bisa dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu adalah menentukan masalah, di mana langkah ini melibatkan membaca atau membaca ulang masalah yang membaca ulang masalah dengan cermat. Nah, sampai kita itu benar-benar memahami apa yang diperlukan. Nah, untuk membantu kita menganalisa dari awal, masalah harus dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input, kemudian proses, kemudian juga ada output. Maka kita harus memproses ketiga komponen tersebut agar dapat menganalisa sebuah masalah. Nah, kemudian yang kedua itu ada outline the solution, atau bisa dikatakan outline solusi ini setelah kita mendefinisikan masalah, kita itu dapat memutuskan untuk memecahkan menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar atau dalam arti kata outline atau solusi. Nah, kita itu setelah kita memutuskan untuk memecahkannya menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil, maka membuat garis besar. Jadi kita merancangnya dari yang kecil, kemudian kita garis bawahi, dan itu akan menjadi solusi. Nah, kemudian garis besar awal ini biasanya merupakan rancangan kasar ya, rancangan yang masih kasar, dan solusi ini dapat mencakup beberapa, di mana ada langkah-langkah, kemudian ada subtugas utamanya juga, kemudian antar muka penggunanya juga ada, kemudian ada juga struktur kontrol utamanya, juga variabel utamanya, kemudian yang terakhir ada juga kalau tidak logika utamanya. Nah, itu dari outline the solution. Kemudian kita beranjak ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada develop the outline into algorithm ya, atau kembangan garis besar menjadi sebuah algoritma. Nah, garis besar solusi yang dikembangkan pada langkah 2 ini langkah 2 ini kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Nah, serangkaian langkah-langkah tepat yang menggambarkan tugas yang harus dilakukan dan urutan pelaksanaannya itu menggunakan pseudocode atau bentuk bahasa Inggris yang terstruktur untuk mewakili sebuah solusi. Kemudian yang keempat itu ada uji kebenaran algoritma. Saya lupa nama bahasa Inggrisnya apa. Tapi langkah ini adalah salah satu yang paling penting dalam pengembangan program. Namun ini adalah langkah juga yang paling sering dilewati. Nah, beberapa tujuannya itu dash checking algoritma untuk mengidentifikasi kesalahan logika utamanya itu lebih awal, sehingga kesalahan dapat mudah dikoreksi. Nah, kemudian yang kelima itu
mengkodekan algoritmanya ke dalam sebuah program. Nah, mohon maaf, jadi kita itu mengkodekan algoritmanya ke dalam program pilihan kita. Terus bahasa pemrograman itu hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelumnya itu terpenuhi. Jadi kita itu benar-benar harus mengkodekan program ke dalam program pilihan kita sendiri. Kemudian yang keenam itu run the program on the computer, atau jalankan program di komputer. Nah, langkah ini sendiri menggunakan compiler atau compiler ya, compiler program dan data uji itu yang dirancang program untuk menguji kode kesalahan sintaksnya. Nah, atau dalam arti kata lain itu yang terdeteksi pada waktu komplikasi, dan ada juga kesalahan logikanya. Kemudian yang terakhir itu dokumen the maintenance the program, dokumen and maintenance the program, atau dokumentasikan dan pemeliharaan program. Nah, jadi dokumentasi program sendiri tidak boleh dicantumkan sebagai langkah terakhir dalam proses pengembangan program, karena ini benar-benar merupakan tugas berkelanjutan dari definisi awal masalah hingga tes akhirnya. Nah, dokumentasinya sendiri itu mencakup ada 2. Yang pertama ada eksternal serta internal. Nah, yang eksternal sendiri ini seperti bahan hierarki atau algoritma solusi dan hasil data pengujiannya. Kemudian yang internal tadi itu mungkin data dokumentasi internal itu sendiri sudah dikodekan dalam sebuah program. Nah, pemeliharaan program ini mengacu pada perubahan yang mungkin perlu dilakukan pada program. Seringkali perubahan program ini dilakukan programmer dari jadi perubahan ini dilakukan oleh programmer yang berbeda dari programmer yang sebelumnya menulis program tersebut. Nah, jika program ini dirancang dengan baik menggunakan teknik pemrograman terstruktur, kode akan terlihat sebagai dokumentasi diri, jadi perawatannya akan lebih mudah. Nah, itu langkah itu adalah langkah perkembangan dari sebuah program itu sendiri. Mungkin itu dulu yang kita bahas di vlog kali ini. Sekian dan terima kasih.